Assalamualaikum Pak Haji. Itu mau nanya prakteknya centong itu gimana? Nyentonginnya Bapak tinggal ngajak ngomong aja. Bapak tinggal ngajak ngomong. Kalau yang laki ganteng, yang perempuan cantik, datang ya sama temen-temennya ya. Saya lagi mau bayar tagihan 10 miliar. Bohong besoknya nggak langsung cair 10 miliar. Makasih. Bapak harus yakin. Ada, yuk ibu. Ayo, nggak apa-apa, ayo. Nanya lagi nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yumna dari Jakarta. Izin Pak Haji ya, mau nanya sama Mbak Rati. Mbak Rati izinnya. Mic-nya mana? Mohon penjelasannya yang singkat aja. Ayo bos, boleh. Supaya Yuk. cepat terkabul, masuk duit ratusan miliar. Amin. Terima kasih. Cepat, singkat, padat. Iya, betul. Oke. Udah tahu kan rangkaian malamnya Pak Haji? Bangun, senyum, Jom, mandi, mandi, tahajud. tahajud, baca Quran. Iya. Tahu kan itu dah? Iya. Jalanin itu. Jalanin itu dengan yakin. Jangan keterpaksaan. Istiqomah. Istiqomah itu mahal. Jadi kalau misalnya jangan baku gitu loh. Kalau misalnya ibu mungkin mesti jam 12. Terus nanti mungkin bangunnya jam 12 lewat. Nggak apa-apa, jalanin aja. Kan kita lagi belajar nih, lagi latihan. Misalnya mandi harus pakai pandan, terus tiba-tiba nggak ada pandan. Nggak apa-apa, jalanin aja terus. Karena saya pun begitu. Jadi saya nggak kalau misalnya kita bangun atau cuma bisa baca 1 juz, 2 juz, terkadang ada pernah 3 ya, 4 pernah waktu lagi semangatnya tuh bisa sampai 5. Tapi kondisi badan saya nggak kuat. Jadi segala sesuatu saya jalaninnya itu dengan santai, hatinya gembira. Jadi bukan keterpaksaan, gue mesti punya duit nih, nggak begitu. Konsepnya nggak gitu. Jalanin, nikmatin, syukurin. Ibu jalanin, bangun, senyum, mandi, tahajud, sholat, tahajud terus abis itu baca Quran. Selesai itu aktivitas yang lain kan ada, kita harus baca alhamdulillah, sholat taubat, itu dijalanin semua. Ditambah lagi dengan sedekah. Jadi jangan keburu-buru gitu loh. Harus, karena kita nggak tahu Allah itu mau ngasih hari ini, besok atau detik hari ini. Saya mau umroh. Besok Ramadan. Ramadan, ini saya baru dapat pagi ini. Jam 9. Uangnya tunai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Dan pas banget di tanggal yang saya mau. Kan kita nggak tahu nih jalannya Allah tuh seperti apa. Seperti saya cerita di akhir tahun, Masya Allah, bisnis saya semua jalan. Jadi duduk manis, diam duit datang. Nah itu dia yang katanya Pak Haji. Jadi Ucapan adalah doa, pikiran kita adalah takdir kita. Jadi tuh ngomong tuh yang enak-enak aja. Kalau doa, ngerasain doa itu memang sudah terkabul. Paham? Paham. Sama panggil hajat kita. Caranya seperti apa? Ya, Tadi betul. baru aku bilang yang burung ya Pak Haji ya. Ya itu yang perlu. Yang burung ya. Misalnya ibu lihat sesuatu atau bapak lihat sesuatu. Terus bapak ucapkan gitu. Oke. Sebentar lagi nih misalnya di mobil lah ya atau di motor. Sebentar lagi pasti ada orang naik motor dengan jaket misalnya merah, kuning, hijau. yang aneh aja, jaket kuning. Kuning misalkan. Kan nggak ada. Kalau hijau kan banyak itu Gojek. Gojek, Grab kan? Ya, Iya, atau Grab. pink atau putih itu kan jarang banget. Coba ucapin. Nah, kalau misalnya dia pas lewat, itu artinya hajat kita terkabul. Dan itu harus dilatih. Latihnya apa? Dengan keyakinan. Pokoknya segala sesuatu itu dijalani itu dengan yakin. Yakin kalau janji Allah tuh nggak akan pernah ingkar. Allah tuh nggak mungkin Allah itu ingkar. Tapi yang Pak Haji saranin semuanya itu dijalanin. Aku belum begini, aku belum begitu, aku mau begini, aku mau begitu. Kan jadinya gitu ya. Contoh mandi pandannya kehabisan, langsung kita ngeluh. Iya. Nggak boleh, mandi dong. Aja.
Masalah pandan nggak ada, nggak apa-apa. Besok kita beli. Yang hari ini jangan ngeluh. Karena kita entah kena pasal yang 18. Ini ngeluh. Nggak boleh. Terus misalnya baca Qurannya belum 12 juz. Atau yang udah 12 juz belum, Belum terkabul. Protes, Pak Haji saya udah segini nih. Kok belum? Kayak gitu. Nggak boleh. Nggak bisa. Karena Mbak Rati barusan cair 300 miliar. Baca Quran yang Mbak Rati baru 4 juz. Kadang 2 juz. Hah? Kadang 2. Kadang Paling 2 mentok juz. 2. Kadang 2 juz. Nggak belum 12 juz. Tapi udah cair yang hari ini 300 miliar. Makanya Mbak Rati Ramadan besok mau berangkatin anak yatim umroh. Nah maunya saya, coba mbaknya berguru sama Mbak Rati. Coba. Jadi jangan, saya belum 12 juz. Janganlah. Udah berapa tadi? 2 juz. Tuh Mbak Rati kan baru 2 juz. Tapi dia cair tuh. 300 miliar. Istiqomah. Terus-terusan Istiqomah, ya namanya istiqomah. Bisa. Konsisten terus. Sedekah konsisten. Apapun. Ibu, kalau memang megang duitnya banyak, ibu bisa milih. Kebetulan Mbak Rati karena cairnya 300 miliar, dia milih hotel nomor 1 di Mekah. Milih hotel nomor 1 di Madinah. Coba Bu. Tapi kalau ibu nggak punya duit banyak, ibu umroh yang harganya cuma 20 juta, yang 30 juta, hotelnya di mana coba? Jauh. Harus yang istimewa lah. Kita kan sudah ini berguru sama Pak Haji. Kalau ke sana ya biar promosikan Pak Haji. Oh anggota Pak Haji nih, Pak Haji Dwi Susanto. Jadi kan kita dimanapun bertempat kita harus membanggakan Pak Haji Dwi Susanto. Kalau di Mekah nggak gitu. Kalau di Mekah justru kalau saya sama anak-anak itu udah kayak artis. Jadi setiap kita jalan itu orang itu meluk, nyium dan pasti nanya. Kalau misalnya orang Indonesia pasti tanya, atau enggak bule-bule juga mereka tanya. Pasti saya bilang tuh dari rumah doa anak yatim Bogor, pimpinan haji. Karena belum pernah ada Bu, orang ngeberangkatin umroh sampai 50, sampai 60, sampai 110. Belum pernah, belum ada. Orang rata-rata berangkatin umroh karyawannya yang prestasi. Ngapain? Udah gede diberangkatin. Ini kita berangkatin yatimnya besok kecil-kecil Bu. Kecil-kecil. Nanti. Saya maunya begitu. Naik pesawat. Ijab di dalam pesawat. Jadi nanti pesawatnya masuk awan. Nanti kita ijab di pesawat. Di atas awan. Pak Haji kalau saya nggak bisa ikut umrah. Boleh gak saya sedekah patungan? Boleh. Nanti ibu sedekah patungan. Namanya nanti saya kirim ke Mbak Rati. Mbak tolong bacain Mbak. Nih nama-namanya nih Mbak. Yang 2026 pasti berangkat umroh, pasti berangkat haji. Nanti dibacain nama Mbak Rati. Nanti ada yatim di pesawat ngaminin.